بكرامتي وبركاتي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal fanna lan ing iki pan, iki cabang, iki pelajaran ya. Atau wa hadzal fannu utawi iki pan, iki pelajaran, iki cabang, satu cabang dari cabang ilmu namanya fan ya. Minal ilmin nafi'i bayane saking ilmu kang manfaat. Iku qad jama'na teman-teman ngumpulaken sopo kita sadaya, sopo ingsun ya. Hu ing hadal pan fi kitabi Ihya'i Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta maka lamun ana sopo sira iku min ahlihi saking ahline hadal fan fahasil maka kudu ngahasilaken sira hu ing hadal fan wa'mal lan kudu ngamalaken sapa sira bihi kalawan hadal pan. Hadal pan minal ilmi nafi, bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Summa alim maka kari-kari kudu ngajari sapa sirahu ing hadal fan. Wad'u lan kudu ngajak sapa sira ilaihi maring hadal fan. Faman maka utawi sopone wong iku alima weruh uninga sapa siman zalika ing mengkonon hadzal fan minal ilmin nafi wa amilalan ngamalaken bihi kalawan hadzal fan summa allama maka kari-kari ngajari sapa siman hu ing hadzal fan ngajari nguruki ya, artinya mengajari dan menguruki orang lain dari pelajaran dan pengetahuan yang ia sudah ketahui ya. Wada'alan ngajak sapa siman ilaihi maring hadal fan fadzalika maka utawi mengkonon siman ya, iku yud'a dijuluki dipanggil ya sapa siman aziman wong kang agung wong kang gede fi malakutis samawati ing dalem piro-piro kerajaan piro-piro langit bisyahadati Isa alaihi salam kalawan nyakseni Nabiullah Isa alaihi salam ya. Ini bagian ya daripada ilmu yang bermanfaat ya. Bagian daripada tata krama yang diajarkan oleh as-salafus sholihin ya. Anak-anak santri maka ketika Abul Qasim Al-Junaidi
Al-Khazzad, Al-Qawadiri, ya. As-Sujad, An-Nahawandi, ya. Ini seorang ulama yang hidup, ya, sekitar tahun 298 Hijriahan, ya. Ya. Ini makalah sering Mbah Haji sampaikan, ya. Sebetulnya dalam satu makalah beliau pernah menyampaikan arba'un tarfa'ul abda ila a'dad darajat wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Ya. Anak-anak santri, ya, ada 4 perkara, ya, ya, di mana 4 perkara itu akan mengangkat, ya, seorang hamba, seorang makhluk, ya, seorang mukmin, ya, ila a'la darajat, menuju ketinggian derajat atau derajat tertinggi. Wa in qalla, ya, ini innya in goyah, walaupun sedikit, opo amaluhu wa ilmuhu, walau amal dan ilmunya cuma sedikit. Ini teramat sangat luar biasa. Ada 4 perkara, ya, akan mengangkat derajat manusia, seorang hamba, menuju derajat tertinggi, walau ilmu dan amalnya cuman semet, kata orang Bekasi, ya. Ilmunya cuman sedikit. Yang dimaksud 4 macam perkara itu adalah al-hilmu. Hilim itu sabar, murah hati, bertindak dengan cermat dan teramat sangat hati-hati, ya, walaupun juga tidak membebani diri. Itu makna hilim, ya. Biasa sejak kita kecil, hilim itu artinya orang yang bijak, ya. Sabar, murah hati, ya. Al-hilmu. Yang kedua wat tawadu', ya. Tawadu itu artinya rendah diri. Rendah diri itu bukan berarti kemudian minder atau merasa apa, ya, dirinya terhina, bukan, ya. Rendah diri itu bukan itu, ya. Yang ketiga wasakha, sakho keberean, ya. Dermawan, ya. Barang bere, ya. Bara bere berarti, ya. Artinya banyak memberi kepada yang lain. Yang keempatnya adalah wa husnul khuluqi, bagus, ya, tata keramanya bagus, akhlaknya, ya. Karena sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasul di dalam sabda yang lain, bahwa al-khuluq, ya, imanun zahirun, ya. Jadi akhlak, tata kerama adalah bagian daripada iman yang didohirkan. Iman itu kan secara umum nggak kelihatan. Orang tahu dari mana iman dan keyakinan seseorang, itu nggak kelihatan. Tetapi indikatornya dapat dilihat. Indikator iman itulah yang namanya akhlak. Orang bagaimana bertata krama, orang bagaimana bertingkah, orang bagaimana, ya, apa namanya, mengekspresikan dirinya. Itulah adalah bagian daripada cerminan iman. Maka sabda Rasul itu sudah sering Mbah Haji sampaikan, al-iman khulukun, al-khuluq, ya. Al-khuluqu, maaf, ya. Yang benar itu al-khuluqu imanun dohirun. Akhlak itu adalah iman yang didohirkan. Anak-anak santri, 4 macam perkara mengangkat derajat manusia ke dalam derajat yang paling tinggi. Jadi seolah-olah orang nggak perlu amalnya banyak, ya, ya. Ya kalaupun sudah pas-pasan ilmunya, asal 4 perkara ini diraih. Pak Haji tidak mengatakan nggak penting ilmunya banyak, sangat penting pasti, ya. Ya. Pak Haji tidak mengatakan nggak penting amalnya banyak. Amal itu penting, perlu banyak. Ilmu itu sebagaimana usaha kita perlu, ya. Kita gali sampai di mana kemampuan kita untuk menghasilkan ilmu, ya. Tapi kalau kadang ba'dal ikhtiar, kemudian kita memiliki ilmu itu cuma segitu, ya maka ada hal-hal lain yang bisa diraih. 4 macam perkara bisa mendobrak seseorang, mengangkat seseorang menuju derajat tertinggi, walau amal dan ilmunya cuma sedikit.
Bayangkan ya, jika ilmu dan amalnya banyak, lalu punya 4 macam perkara ini, ya itu pasti bobot dan nilainya akan lebih hebat lagi ya. Adalah al-hilmu, wat tawadu', was-sakha, dan wa husnul khuluq ya. Nah ini ya, hilim, rendah diri, berean ya, atau dermawan, kemudian bagus tatak ramanya. Karena disampaikan oleh baginda Rasul di dalam hadis yang lain, likulli say'in bunyanun, likulli bunyanin asasun, maaf ya. Likulli bunyanin asasun, setiap bangunan itu ada pondasinya. Wa asasul Islam husnul khuluq, pondasinya Islam adalah tata krama yang baik. Jadi Islam itu agama yang teramat sangat halus. Islam agama yang mengajarkan tata krama ya. Nggak ada dari bab yang mana, ayat yang mana Islam yang mengajari kekerasan, itu nggak ada. Kekerasan itu pasti bukan Islam ya. Kalau ada oknum yang mengatasnamakan Islam lalu berbuat kekerasan, itu keluar dari Islam itu sendiri ya. Karena Islam ya adalah agama yang mengajarkan ya tata krama dan budi pekerti yang lurus. Jangankan membunuh orang ya. Ya bahkan Al-Qur'an itu memberikan tahu ya, di mana ada seorang mukmin membunuh saudaranya yang mukmin tanpa ada sebab dan latar belakang yang diperbolehkan. Itu na'udzubillah, siksaannya bagaikan membunuh manusia sealam dunia. Artinya Islam agama yang sama sekali tidak menginginkan hal-hal yang na'udzubillah ya. Na'udzubillah dituduhkan orang-orang ya yang benci kepada Islam hari ini, Islam itu di agama apa. Itu karena mereka tidak tahu Islam ya. Tidak tahu Islam. Bahkan ngajak orang lain menuju Islam pun diajari ada tata keramanya. Adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Lalu ada orang tiba-tiba na'udzubillah ya. Itu orang itu kalau mau masuk ya jadi orang murtad ya, na'udzubillah, untuk dirinya sendiri ya, murtad saja ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan santri kita, turunan kita sampai 17 bahkan bila perlu 27 turunan tetap konsisten ya, tidak ada yang keluar dari ajaran agama Islam. Ini sudah jadi orang murtad, menjelek-jelekan agama lain. Nah ini na'udzubillah. Tapi warga Nahdien nggak boleh terpancing, nggak boleh tersulut emosinya. Kita tetap harus bijak. Udah yang kayak gitu biarkan saja ya. Ingatkan kamu sejarah ketika Raja Abraha dan bala tentara akan menghancurkan Ka'bah. Dia ngancam-ngancam ya. Mana pasukanmu wahai Abu Thalib, Abdul Muthalib ya. Kekuatanmu kau kumpulkan. Kami Abraha dan bala tentara akan menghancurkan Ka'bah ya. Tempat yang ya mulia ya, yang kau agung-agungkan. Justru pada saat itu ada ancaman seperti itu ya. Kakek Rasul itu Abdul Muthalib bahkan memberikan pengumuman, barang siapa di antara kamu punya anak, jaga anakmu. Siapa yang punya istri, lindungi istrinya ya. Siapa yang punya harta, silakan jaga hartanya. Abraha ketawa, yang akan aku hancurkan adalah Ka'bah ya. Kenapa yang kau suruh lindungi anak, istri, dan harta benda? Justru Abdul Muthalib mengatakan, karena anak-anakku, harta-hartaku, istri juga adalah istriku. Kalau urusan Ka'bah silakan, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Penjaganya, pelindungnya adalah Allah. Kalau you berani silakan. Apa yang terjadi? Pasukan Abraha itu kemudian ya gagal meruntuhkan Ka'bah karena mereka dihancurkan oleh burung-burung yang dijuluki dengan julukan burung ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum. Ya tentu sebagai umat muslim kita harus menjaga ya kemurnian, menjaga kemuliaan dan keagungan Islam ya. Kita juga tidak ridho, tidak juga merestui kalau agama kita dihina-hina oleh orang lain ya kan ya. Tapi cara bertindaknya kita harus dengan cara yang bijak. Ada orang salah, nggak boleh pula dibalas dengan kesalahan.
nanti akan ada kesalahan baru. Ya, ini namanya akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu alasan diutusnya adalah karena liutammima makarimal akhlak. Likulli bunyanin asasun, setiap bangunan ada pondasinya. Wa asasul Islam, dan pondasi Islam, dasarnya Islam adalah husnul khuluq, bagus tata krama, ya, bagus akhlak, bagus budinya. Maka ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari, ketika baginda Rasul ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, fa'ayyul mu'minina akmaluhum imanan, wahai baginda Rasul, orang mukmin yang mana yang paling sempurna imannya? Maka Rasul menyampaikan sabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Ya. Ya, apalagi kan lebih mulia kalau orang yang akhlak dan budi pekertinya tinggi itu adalah orang kaya, adalah juga orang berean, anu kasep, anu pinter, anu bager, yang pendidikan pesantren dan pendidikan formalnya tamat. Itu kan lebih mulia lagi, ya kan ya? Bayangkan ada seorang profesor, seorang doktor, yang juga kiai, yang juga haji, yang juga hafid Quran, lalu bertata krama tinggi. Nah, ini luar biasa. Ini teramat sangat luar biasa. Maka ketika orang belum bisa mencapai itu pun, ya berakhlakul karimah juga akan mengangkat derajat tetap. Ya, maka insya Allah jadilah kamu, kita semua, anak-anakku para santri, ya, jadilah manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Jadilah manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Karena sering disampaikan oleh baginda Rasul dalam sabda, ya, akhlak dan budi pekerti Rasul, kana khuluquhul Quran, ya, akhlak dan budi pekerti baginda Rasul, segemblengnya anak-anak santri adalah Al-Quran. Ini teramat sangat luar biasa, yang harus dimiliki, yang diajarkan oleh agama. Ya. Bahkan ini juga diwasiatkan oleh Sayyidina Luqmanul Hakim bin Fagur bin Nakhur bin Tari bin Ajar, ya, kepada anak-anaknya. Salah satu yang diajarkan adalah anak-anaknya agar memiliki akhlak dan tata krama yang tinggi. Itu tertera di dalam surat Luqman, ya. Setelah beliau mengajarkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun azim. Berikutnya mereka ngajari akhlak. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wa'ni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Ini adalah pelajaran akhlak, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakung fi sakhratin aw fis samawati aw fil ar ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nah, ini pelajaran akhlak yang disampaikan oleh Sayyidina Luqmanul Hakim. Pak Haji sering menyampaikan makalah ketika Sayyidina Luqman ditanya oleh putranya, ayyul khisal minal insan khair, sesuatu apa, sesuatu yang mana, tingkah yang seperti apa yang paling istimewa harus dimiliki oleh manusia ketika hidup di alam dunia? Jawabannya adalah ad-din, nomor pertama agama. Anaknya bertanya, wa idza kanat isnatain, kalau sesuatu yang paling istimewa itu dimiliki manusia hidup di alam dunia ada dua. Sayyidina Luqman mengatakan ad-din wal mal, adalah agama dan harta. Kalau ada tiga, ad-din wal mal wa husnul khuluq, ya, adalah tata krama yang baik. Ya, jadilah insya Allah kamu mudah-mudahan ya akan menjadi apa namanya, penerus, ya,
para alimil ulama dalam mempertahankan insya Allah tata krama dan akhlak-akhlak yang terpuji ya. Anak-anak santri besok insya Allah ba'da duhur awal, jadi semua kamu hadir di makbarah. Mau diacarakan ada acara haul sesepuh dan warga ya Pondok Pesantren Pungangan ya. Akan diselenggarakan haul para sesepuh dan warga masyarakat dusun Pungangan. Insya Allah semua kamu hadir, tempatnya di makbarah beliau ya, Al-Maghfurlah Kiai Haji Syamsuddin bin Kiai Haji Sulaiman. Artinya ketika kamu hadir juga kamu ikut menziarahi semua para kiai dan para pendahulu Pungangan, adalah juga kamu berarti ikut berkontribusi untuk ngirim doa kepada almarhumin almarhumat keluarga kita yang ada di mana-mana. Insya Allah semudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Cukup segini saja ya, wallahu a'lam.